kekufuran itu adalah, atau kemusyrikan atau kekufuran ya, itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali, karena mereka itu sedang tidak tidak mengakui bahwa Allah adalah yang mencipta seluruh alam ini. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir ya, karena yang akan menjaga agama ini Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita masih di ayat ke-114 dari surat Al-Baqarah. Karena ayatnya cukup panjang, kita bagi menjadi 2 part. Tapi sebelumnya, kembali saya mengingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Fuadi, silahkan untuk dapat memilikinya di link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Silahkan ketik Quran Al-Fuadi, maka juga bisa menikmati mushaf Quran Nahwu Fuadi. Tapi tetap tidak sebagaimana ketika kita memiliki mushafnya, ini lebih enak gitu, karena bisa dipegang, bisa langsung benar-benar dikaji, tidak sebagaimana di aplikasi yang cuma sekecil itu. Baik, mari kita ngaji Fuadi. Baik, kita lanjutkan yang kemarin. Ulaika, bahwa mereka itu adalah makana, tidaklah layak, tidaklah ada, maksudnya tidak layak. Lahum, bagi mereka, apa? Ayyadkhuluha, adanya masuk siapa mereka, ha padanya, illa khaifina, kecuali dalam keadaan orang-orang yang takut. Baik, ulaika di sini adalah kalimat isim, hukumnya adalah mabni. Mengapa? Karena dia adalah isim isyarah. Loh Ustaz, itu kan maknanya mereka, kenapa kok isyarah, apa enggak domir? Ulaika sebenarnya bukan mereka maknanya, tapi itu. Jadi dia menunjuk kepada sekelompok orang, itu dengan ulaika, itu. Nah, karena di Indonesia tidak ada, kita artikan jadi mereka itu. Tapi sebenarnya dia adalah masuknya isim isyarah. Ulaika, mereka itu. Baik, ini isim isyarah, hukumnya mabni, kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa'. Rafa'nya isim isyarah yang mabni hanya dalam mahal adalah makana. Ya, di sini ma ini adalah kalimat huruf, dia adalah huruf nafi ya, huruf nafi yang tidak punya amal. Dalam hal ini dia huruf nafi, menafikan saja. Karena ini adalah kalimat fi'il, dia adalah fi'il madhi, hukumnya adalah mabni fathah, karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak ya. Tapi karena ini bukan fi'il biasa, dia adalah fi'il yang harus memiliki isim dan khobar. Khobarnya i'rabnya adalah nasab, sedangkan isimnya adalah rafa'. Jadi ini adalah rofa, isimnya adalah nasab. Dalam bahasa ini kita katakan tarfa'ul isma wa tangsibul khobar. Ulaika, bahwa mereka itu mubtada. Nah, ini nanti karena beserta isim dan khobarnya, ini berarti jumlah. Jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya mubtada. Sehingga kita cara bacanya seperti tadi, ulaika, bahwa mereka itu adalah makana, tidaklah layak ya, adalah lahum, bagi mereka. Nah, ingat di sini dia harus punya khobar yang i'rabnya adalah nasab. Mana khobarnya? Ini lahum, berupa susunan jar plus majrurnya. Jar dan majrurnya inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya kana ya. Terus kemudian mana isimnya? Isimnya di sini adalah berupa isim muawwal, ayyadkhuluha. Oh ya, di ayat yang sebelumnya kemarin kita lupa tidak membahas isim muawwalnya. Ayyadkhuluha, an ini namanya huruf masdar. Yadkhulu ini adalah fi'il mudhari. Kita tulis ulang di sini. An yadkhuluha. Baik,
An ini adalah kalimat huruf. Di satu sisi dia adalah huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Di sisi yang lain dia adalah huruf masdar, membentuk suatu isim dari fi'il setelahnya, ya. Yadkhulu ini adalah fi'il mudhari'. Hukumnya adalah mu'rab. Kategorinya adalah af'alul khamsah. Masih ingat? Kedudukannya dia adalah kemasukan amil nasib. Berarti i'rabnya harus nasab. Nasabnya af'alul khamsah dengan membuang nun. Jadi ini aslinya yadkhuluna. Yadkhulunaha aslinya, karena ada an, nunnya dibuang menjadi an yadkhuluha. Hanya terus fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu ini. Ini wawu jamak, dia berkedudukan sebagai fa'il. An yadkhuluha adanya masuk siapa mereka, ha ini sebagai maf'ul bihnya pada masajid, ha padanya masajid. Jadi mereka itu orang-orang yang niatannya merobohkan masjid itu tidak layak bagi mereka untuk adanya mereka masuk ke dalam masjid itu. Nah, itu artinya. Nah, an bersama fi'il setelahnya, atau begini, fi'il ini kemudian dicetak menjadi masdar oleh an, atau kita balik, an punya kemampuan disebut huruf masdar mencetak masdar dari fi'il setelahnya, ya. Berarti dakhala yadkhulu dukhulan, kita masukkan berarti fi'il. Misalkan kita wujudkan isim muawalnya, isim yang dicetak berarti berupa apa? Ulaika makana lahum. Sekarang kita butuh isimnya kana yang rofa. Nah, tinggal kita masukkan saja duhuluha. Nah, seperti ini. Berarti ini namanya adalah isim yang dicetak dari fi'il yang kemasukan an masdar, ya. Berarti kalau kita versikan seperti ini menjadi ulaika makana lahum duhuluha. Nah, seperti itu. Ulaika, bahwa mereka itu adalah makana tidaklah layak, adalah hum bagi mereka. Apa yang tidak layak? Duhuluha, masuk masjid tersebut. Nah, baik. Ini adalah yang berkedudukan sebagai isimnya kana. Jadi isimnya kana bukan an, bukan yadkhulu, bukan ha, tidak bisa. Isimnya kana berupa ini, namanya isim muawwal atau masdar muawwal. Masdar yang dicetak dari suatu kalimat fi'il yang didahului oleh huruf masdariyah. Ayyadkhuluha illa khaifin. Tidak layak mereka masuk ke dalam masjid itu tadi illa khaifin, kecuali dalam keadaan orang-orang yang takut. Illa di sini adalah kalimat huruf, ya. Dia fungsinya sebenarnya untuk istisna, untuk mengecualikan. Namun di sini karena didahului oleh nafi tadi, ini sudah ada nafi, di sini ada ilah. Berarti bukan mengecualikan, tapi lil hasr, untuk menyatakan hanya. Berarti di sini negatifnya kita buang, di sini negatifnya kita buang, bisa. Bahwa mereka itu, ya, layaknya mereka itu hanya masuk masjid itu dalam keadaan orang-orang yang takut. Jadi kalau ini kalimatnya pakai negatif, di sini negatif. Tidak layak bagi mereka masuk ke masjid itu tadi semua, kecuali dalam keadaan orang-orang yang takut. Kalau di sini ilahnya kita buang, ma-nya dibuang. Jadi ilah yang seperti ini bukan untuk istisna, tapi untuk hasr, untuk memberikan makna hanya, gitu ya, mengkhususkan secara khusus. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan orang-orang yang takut. Khaifin ini kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah jamak mudzakkar salim. Kedudukannya adalah sebagai hal. Hal yang Arabnya harus nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim ditandai dengan ya, khaifin, pakai ya, bukan fathah, ya, bukan fathah. Jadi pakainya ya-nya ini, khaifina. Baik, hal itu adalah kalimat isim yang berfungsi menjelaskan keadaan
dari suatu kalimat isim yang lain. Nah, di sini keadaannya siapa? Keadaan mereka. Ya, keadaan mereka itulah ini wawu jamak ini. Mereka masuk, ya, hanya layak masuk ke dalamnya itu sebagai orang-orang yang takut atau dalam keadaan orang-orang yang takut. Sudah. Ini namanya hal dari wawu jamak ini, mereka, ya. Jadi mereka boleh masuk tapi ya harus dalam keadaan takut. Nah, seperti itu. Inilah yang kemudian membuat adanya hukum bahwasanya orang-orang kafir diharamkan untuk masuk masjid. Nah, ini ya. Baik, terus kemudian lahum fid dunya khizyun. Lahum adalah bagi mereka fid dunya, di dunia, khizyun, bahwa ada kehinaan. Jadi hukum-hukum seperti ini oleh Allah untuk dipakai untuk memberikan kehinaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai penciptanya. Ya, lahum adalah bagi mereka. Ini susunan berupa jar plus majrurnya. Jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Fid dunya, jar majrur biasa, hanya untuk penjelasan. Khizyun inilah yang menjadi mubtada muakhornya, ya. Berarti khobar muqaddam i'rabnya rofa, rofanya hanya dalam mahal karena yang menduduki adalah susunan jar majrur. Khizyun mubtada muakhor juga harus rofa, rofanya ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Lahum fid dunya khizyun, adalah bagi mereka di dunia terdapat kehinaan. Aslinya adalah bagi mereka ada kehinaan di dunia. Seperti itu. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Walahum, dan adalah bagi mereka fil akhirati, di akhirat, adzabun, bahwa ada siksa, azimun, yang agung atau yang besar, ya. Ini untuk yang kalimat bawah saya rasa mudah sekali karena sama dengan yang di atas tadi. Saya tulis walahum fil akhirati adzabun azim. Jadi inilah yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Walahum, dan adalah bagi mereka, ini khabar muqaddam, fil akhirati, di akhirat, adzabun, bahwa ada siksa. Ini mubtada muakhirnya, ya. Adzabun ini sebagai naat dari lafaz adzabun, azimun, yang besar atau yang pedih atau yang berat, ya. Baik, ini adalah ayat penggalan terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-114. Baik, langsung kita ambil makna apa yang pesan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Sobat Fuadi rahimakumullah, bahwa kekufuran itu adalah, atau kemusyrikan atau kekufuran, ya, itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali karena mereka itu sedang tidak tidak mengakui bahwa Allah adalah yang mencipta seluruh alam ini. Maka itu disebut innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Loh, ada orang tidak hanya syirik, dia bahkan melarang untuk masjid digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan berupaya untuk masjid itu tidak digunakan untuk bertauhid. Baik bisa dengan cara upaya merobohkan dengan langsung, bisa juga upaya untuk agar masjid itu tidak terfungsikan dengan sebenarnya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Lah, orang seperti ini tidak ada yang lebih zalim daripada orang seperti ini. Waman adzlamu. Nah, siapa yang lebih zalim daripada orang yang seperti ini? Lah, karena kezalimannya yang sangat besar itulah, maka tidak layak bagi mereka untuk masuk ke dalamnya kecuali sebagai orang-orang yang takut, dan mereka itu dipastikan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga mendapatkan azab yang sangat berat di akhirat. Oleh karena itu, sobat Fuadi rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir, ya, karena yang akan menjaga agama ini Allah sendiri.
ya tentu Allah akan menggerakkan ini tentaranya, karena semua ini yang menguasai Allah. Kadang ini yang kita ini seringkali iman kita itu kurang mantap ya, kurang mantap karena kita nanti gimana ya saudara. Tenang saja ya, tenang saja. Bisa itu adalah nanti kita atau entah bagaimana, tapi yang perlu kita ingat, Allah itu yang menguasai seluruh alam ini. Maka Allah lah yang akan memberikan tindakan kepada orang-orang yang sudah parah ini. Dalam hal ini untuk di dunia modern kita lihat sendiri adalah orang-orang Israel ya, orang-orang Israel. Saya nggak tahu mereka sebenarnya benar-benar Bani Israel atau tidak, tapi kalau mereka ini karena melakukan sesuatu yang sangat merusak sekali, terutama di Baitul Maqdis sudah seperti itu ya, maka kalau itu terus berlanjut ya, kalau itu benar-benar mereka melakukan yang dibahas di ayat sebelum ini, yaitu mana amasajidallah ayyudkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Kok dia melakukan dua hal ini, maka pasti ketentuan ini kita harus yakin iman dengan ayat ini. Kapan itu terserah Allah, tapi kita harus iman bahwasanya lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka tidak akan masuk ke dalamnya kecuali sebagai orang-orang yang takut, yang penuh dengan kehinaan. Itu yang harus kita imani, dan kita akan lihat nanti bagaimana, karena dulu itu sudah terjadi. Bagaimana ashabul fil, bagaimana orang-orang yang menguasai Masjidil Aqsa kemudian juga ditaklukkan oleh umat Islam pada waktu itu. Maka ketika sekarang mereka berupaya, nanti ini pun juga akan berlaku. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.